Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan taqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bu Guru doakan semoga semuanya selalu sehat serta senantiasa di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibadah puasanya? Semoga tetap semangat dan belum ada yang bolong ya puasanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di materi kultum kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai gudang ilmu pengetahuan kita. Jadi, jika anak-anak ingin mendapatkan pengetahuan yang banyak, maka sumber utama untuk dijadikan sebagai gudang ilmu pengetahuan. Nah, di materi kultum kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai gudang ilmu pengetahuan kita. Di dalam Al-Quran banyak sekali terdapat ilmu pengetahuan yang bisa kita pelajari agar kita dapat menjadi muslim yang baik pada saat hidup di dunia ini dan menjadi orang yang beruntung ketika di akhirat kelak. Di dalam Islam ilmu pengetahuan bisa kita dapatkan dengan cara mempelajari, terutama mempelajari Al-Quran. Itulah sebabnya ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW adalah perintah untuk membaca Iqra. Karena dengan membaca kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, dari mana sumber ilmu pengetahuan kita? Seperti Bu Guru katakan tadi, gudang ilmu pengetahuan kita yang paling utama bagi seorang muslim adalah Al-Quran. Allah menjelaskan, Allah memberitahukan kepada kita di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 89. Nanti bisa anak-anak cek ya di dalam Al-Quran terjemahannya di rumah masing-masing. Potongan ayat di dalam Quran surah An-Nahl ayat 89 di mana Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Dan telah kami turunkan kepadamu Muhammad Alkitab, maksudnya adalah Al-Quran, yang menjadi penjelas bagi segala sesuatu. Jadi sebenarnya segala macam persoalan dan hal-hal yang ada di muka bumi ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Tinggal kita manusia, terutama sebagai seorang muslim, bagaimana memanfaatkan Al-Quran sebagai gudang ilmu pengetahuan kita. Di dalam Al-Quran banyak sekali terdapat ilmu pengetahuan yang bisa kita gali. Mulai dari ilmu kedokteran. Ayo, bagi anak-anak yang mau menjadi dokter, harus baca Al-Quran nih. Harus lebih rajin lagi, karena di dalam Al-Quran banyak sekali terdapat ayat-ayat yang merujuk kepada ilmu-ilmu kedokteran, seperti ilmu embriologi yang membahas tentang perkembangan embrio atau janin di dalam seperti ilmu embriologi atau ilmu yang membahas tentang janin di dalam kandungan ibu. Selain itu ada ilmu apa lagi? Ada ilmu tentang astronomi. Ada yang bercita-cita mau jadi astronot atau bercita-cita menjadi ahli astronomi. Selain itu terdapat ilmu astronomi. Ayo, ada yang bercita-cita ingin menjadi astronot? Di dalam Al-Quran seperti di surah Yasin misalnya ayat 38 sampai 40. Silahkan nanti anak-anak cek kembali. Allah menjelaskan tentang fase-fase bulan. Jadi orbitnya. Allah menjelaskan tentang fase bulan dari awal sampai akhir. Jadi bulan itu punya manzilah atau orbit peredarannya mulai dari yang kita lihat bulan sabit, bulan purnama sampai gerhana. Itu
itu ada dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka yang mau jadi astronot jangan lupa harus rajin baca Quran, karena di dalam ada ilmu astronomi atau ilmu falak. Selain itu ada ilmu apa lagi? Ada ilmu tentang botani atau tumbuh-tumbuhan. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, kita diberi kabar tentang berbagai jenis macam tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Ada yang rasanya manis, ada yang rasanya kecut, ada yang rasanya asam. Allah menjelaskan kepada kita tentang berbagai tumbuhan yang ada di muka bumi ini, seperti kurma, anggur, ada yang manis rasanya, ada yang kecut rasanya. Nah, silahkan nanti anak-anak mengeksplor di dalam Al-Quran, dibaca lagi, wah ternyata ada ilmu yang, ternyata ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang tumbuh-tumbuhan. Ilmu apa lagi? Ada juga ilmu tentang zoologi atau ilmu tentang hewan. Ayo, ada berapa surah di dalam Al-Quran yang dinamai dengan nama hewan? Ada yang tahu? Salah satunya adalah surah An-Nahl, surah tentang lebah, An-Naml tentang semut, Al-Ankabut tentang laba-laba, juga Al-Baqarah tentang sapi betina. Nah, kita mendapatkan pengetahuan dari Al-Quran tentang salah satu hewan yang sangat bermanfaat di kehidupan manusia, yaitu lebah. Nah, di perut lebah itu Allah mengeluarkan cairan yang sangat bermanfaat bagi kita, terutama lagi masa pandemi nih. Kita banyak yang minum madu. Madu memiliki nutrisi yang sangat tinggi untuk meningkatkan imunitas anak-anak sekalian. Itu sudah dikabarkan di dalam Al-Quran ketika wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW sekitar 1400 tahun yang lalu. Hebat ya, Al-Quran sudah mengetahuinya. Hebat ya, Rasulullah sudah mengetahuinya melalui Allah, berdasarkan wahyu yang diturunkan, sedangkan ilmu pengetahuan baru membuktikannya akhir-akhir abad ini dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Wah, berarti hebat sekali kita bisa mendapatkan banyak informasi dari Al-Quran. Itu baru seputar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sains, ilmu yang berkaitan tentang kehidupan sosial bermasyarakat, ilmu tentang kehidupan manusia, antropologi, itu juga bisa anak-anak dapatkan di dalam Al-Quran. Ilmu tentang sastra, ilmu tentang bahasa, ilmu tentang sejarah. Wah, pokoknya banyak sekali ilmu di dalam Al-Quran yang bisa kita gali. Berarti cocok sekali jika kita katakan bahwa Al-Quran adalah gudang ilmu pengetahuan kita. Tentu saja tidak hanya dengan Al-Quran, ada pendampingnya hadis untuk menjelaskan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Kemudian dengan bantuan ilmu pengetahuan modern dan teknologi, maka kita bisa menggali ilmu pengetahuan yang lebih banyak lagi untuk manfaat hidup manusia. Nah, jadi seperti yang Bu Guru katakan tadi, begitu banyak ilmu pengetahuan yang bisa kita gali dari Al-Quran. Anak-anak yang ingin menjadi dokter, yang ingin menjadi engineer, yang ingin menjadi saintis, yang ingin menjadi astronom. Nah, maka harus rajin membaca Al-Quran, membaca terjemahannya, berusaha untuk memahami agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Al-Quran. Nah, demikianlah untuk kita hari ini tentang Al-Quran, gudang ilmu pengetahuanku. Semoga bermanfaat. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa semangat beramal solih dan belajar di bulan yang berkah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.